Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah ketenaga kerjaan. Di sini materi yang kami ambil yaitu tentang keseimbangan pasar tenaga kerja. Nah, sebelum kami mulai masuk ke materi kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sina Pinwelani selaku moderator pada hari ini. Dan di sini ada anggota-anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Faiz Ramadan, yang kedua ada Muhammad Zainuri, yang ketiga ada Muhammad Ridwan Noventio. Nah, jadi pembahasan hari ini yang pertama yaitu soal equilibrium dalam pasar tenaga kerja tunggal yang kompetitif. Terus ada equilibrium kompetitif yang di seluruh pasar tenaga kerja. Selanjutnya ada penerapan kebijakan pajak gaji dan subsidi. Seterusnya ada penerapan kebijakan pajak gaji versus tunjangan yang diamanatkan. Terus yang terakhir ada penerapan kebijakan pasar tenaga kerja dampak imigrasi. Sebelum kita masuk ke pasar tenaga kerja, mari kita bahas dulu tentang equilibrium dari pasar tenaga kerja tersebut. Apa sih itu equilibrium? Equilibrium adalah titik seimbangan yang mana dia muncul ketika kurva permintaan bersinggungan langsung dengan kurva penawaran, atau setara dengan kurva demand sama dengan kurva surplus. Adapun peran dari equilibrium tersebut yaitu sebagai penyeimbang antara pekerja dengan perusahaan. Seperti contoh, pekerja lebih suka bekerja ketika upah tinggi dan perusahaan lebih suka mempekerjakan ketika upah rendah. Maka peran equilibrium pasar tenaga kerja sebagai penyeimbang keinginan bekerja dan perusahaan yang saling bertentangan dan menentukan upah dan pekerja yang diamati di pasar tenaga kerja. Dengan memahami bagaimana equilibrium tercapai, kita dapat menjawab pertanyaan yang mungkin paling menarik dari ekonomi tenaga kerja. Mengapa upah dan lapangan kerja naik dan turun? Baik, sekarang kita masuk ke kurva equilibrium dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif atau yang tunggal. Di sini terdapat dua kurva, yaitu kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Kurva permintaan memberikan jumlah total jam kerja yang dialokasikan agen dalam perekonomian ke pasar pada tingkat upah yang tertentu. Sedangkan kurva permintaan memberikan jumlah total jam kerja yang diminta perusahaan di pasar pada upah tersebut. Kita bisa lihat di sini equilibrium terjadi ketika kurva permintaan itu bersinggungan langsung dengan kurva penawaran. Itu terjadi di W bintang dan juga lebar bintang. Di sini ada efisiensi dari kurva tenaga kerja yang kompetitif tadi, yaitu kurva tersebut menunjukkan manfaat yang diperoleh bagi ekonomi nasional saat pekerja dan perusahaan saling bertransaksi di pasar tenaga kerja dalam pasar yang kompetitif. E bintang, pekerja dipekerjakan dengan upah W bintang. Pendapatan total yang diperoleh perusahaan dapat dengan mudah dihitung dengan menjumlahkan nilai produk marginal dari pekerja pertama, pekerja kedua, dan semua pekerja hingga E bintang. Jumlah ini pada dasarnya memberikan nilai dari total produk yang dihasilkan oleh semua pekerja dalam keseimbangan kompetitif. Karena kurva permintaan tenaga kerja memberikan nilai produk marginal, maka area di bawah kurva permintaan tenaga kerja harus mewakili nilai produk total. Setiap pekerja menerima upah sebesar W bintang. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan yang kita sebut surplus produsen ditunjukkan oleh area segitiga P. Kita masuk ke kurva yang kedua, yaitu equilibrium dari pasar tenaga kerja yang kompetitif, tetapi di seluruh pasar. Kalau kita bahas tadi di satu pasar atau tunggal, sekarang kita bahas di pasar tenaga kerja di seluruh pasar. Oke, di sini ada umpama yaitu dua kurva antara kurva tenaga kerja di utara dan juga di selatan. Perhatikan bahwa upah di kedua pasar tenaga kerja juga akan disetarakan jika perusahaan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari pasar tenaga kerja. Ketika perusahaan-perusahaan di wilayah utara menutup pabriknya dan pindah ke wilayah selatan, kurva permintaan tenaga kerja di wilayah utara bergeser ke kiri dan menurunkan upah di wilayah utara. Sedangkan kurva permintaan untuk tenaga kerja di wilayah selatan bergeser ke kanan, sehingga menaikkan upah di wilayah selatan. Insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk berpindah antar pasar akan hilang begitu perbedaan upah regional hilang.
Oleh karena itu, selama pekerja atau perusahaan bebas masuk dan keluar dari pasar tenaga kerja, perekonomian kompetitif, keseimbangan kompetitif di dua pasar tenaga kerja yang terkait dengan migrasi upah di wilayah utara atau WM melebihi upah di wilayah selatan atau WS. Pekerja dari selatan ingin pindah ke utara, menggeser kurva penawaran selatan ke kiri dan kurva penawaran utara ke kanan. Pada akhirnya, upah disamakan antara wilayah di W bintang. Migrasi pekerja mengurangi nilai output di wilayah selatan sebesar trapesium yang diarsir di pasar tenaga kerja bagian selatan dan meningkatkan nilai output di wilayah utara sebesar ukuran trapesium yang diarsir di pasar tenaga kerja di bagian utara. Migrasi meningkatkan nilai total output perekonomian nasional sebesar segitiga ABC. Oke, sekarang efisiensi dari pasar tenaga kerja di seluruh pasar. Penempatan pekerja ke perusahaan yang menyamakan nilai produk marginal di seluruh pasar juga merupakan penyortir yang mengarah pada alokasi sumber daya tenaga kerja yang efisien. Untuk memahami alasannya, bayangkan seorang diktator yang baik hati mengambil alih perekonomian dan memiliki kekuasaan untuk menugaskan pekerja di berbagai wilayah. Dalam membuat keputusan alokasi, anggap bahwa diktator yang baik hati ini memiliki satu tujuan utama, yaitu mengalokasikan pekerja ke tempat-tempat di mana pekerja paling produktif. Ketika diktator pertama kali mengambil ahli, dia menghadapi situasi awal yang digambarkan pada gambar kurva tersebut, di mana upah kompetitif di utara WN atau WN melebihi upah kompetitif di selatan yaitu WS. Perbedaan upah ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal tenaga kerja lebih tinggi di utara daripada di selatan. Penerapan kebijakan pajak gaji dan subsidi. Jadi kurva ini menjelaskan dampak pajak gaji yang dinilai pada perusahaan pajak. Gaji sebesar $1 yang dinilai pada pemberi kerja bergeser ke bawah kurva permintaan dari D0 ke D1. Pajak gaji memotong upah yang diterima pekerja dari W0 menjadi W1, lalu meningkatkan biaya perekrutan pekerja dan W0 menjadi W1 plus 1. Lalu pada titik B di gambar kurva, jumlah pekerja yang dipekerjakan menurun menjadi E1. Tingkat upah equilibrium, yaitu tingkat upah yang benar-benar diterima oleh pekerja, turun menjadi W1. Tetapi biaya kebijakan seseorang pekerja naik menjadi W1 plus 1. Perlu dicatat bahwa meskipun undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa pemberi kerja harus membayar pajak gaji, pasar tenaga kerja mengalihkan sebagian pajak kepada pekerja. Lagi pula, biaya untuk memperkerjakan seorang pekerja naik pada saat yang sama dengan penurunan upah yang telah diterima oleh pekerja. Oleh karena itu, perusahaan dan pekerja berbagi biaya pajak gaji. Selanjutnya, kurva ini menjelaskan mengenai dampak pajak gaji yang dinilai pada pekerja pajak. Jadi tadi dampaknya dinilai pada perusahaan pajak, sekarang terhadap pekerja pajak. Jadi gaji yang dinilai pada pekerja menggeser kurva penawaran ke kiri dari S0 ke S1. Pajak gaji memiliki dampak yang sama pada upah keseimbangan dan pekerjaan terlepas dari siapa yang dinilai. Kurva penawaran naik sebesar $1 ke S1. Oleh karena itu, pajak gaji yang dikenakan pada pekerja menciptakan jurang pemisah antara jumlah yang harus diterima pekerja dari majikan mereka jika mereka ingin menawarkan jasa mereka di pasar tenaga kerja dan jumlah yang dapat dibawa pulang oleh pekerja. Equilibrium pasar tenaga kerja kemudian bergeser dari A ke B. Pada equilibrium baru, pekerja menerima upah sebesar W1 dolar dari pemberi kerja dan total kesempatan kerja turun dari E0 ke E1. Akan tetapi, perhatikan bahwa karena pekerja harus membayar pajak $1 per jam kerja, upah aktual pekerja setelah pajak turun dari W0 menjadi W1 dikurang 1. Lalu gambar selanjutnya menjelaskan bahwa dampak pajak gaji yang dinilai pada perusahaan dengan pasukan inelastis. Pajak gaji yang dinilai pada perusahaan dialihkan sepenuhnya ke pekerja. Ketika kurva penawaran tenaga kerja inelastis sempurna, upah awalnya W0, pajak gaji $1 menggeser kurva permintaan ke D1 dan upah turun ke W0 dikurang 1. Menuruni kurva permintaan, ia punya dampak pasar tenaga kerja yang sama dengan pajak daftar gaji yang setara pendapatan yang dinilai pada pekerja yang menggeser kurva penawaran ke atas.
Lalu kapan pajak gaji akan dialihkan sepenuhnya kepada pekerja? Dalam suatu kasus ekstrim, pajak gaji dialihkan seluruhnya ke pekerja. Misalkan pajak dikenakan pada perusahaan dan kurva penawaran tenaga kerja tidak elastis sempurna, seperti yang diilustrasikan pada gambar tadi. Sebanyak pekerja E0 dipekerjakan di pasar ini terlepas dari upahnya. Seperti sebelumnya, pengertian pajak gaji dan itu menggeser kurva permintaan ke bawah sebesar $1. Sebelum pajak, upah equilibrium adalah W0. Setelah pajak, upah equilibrium adalah W0 kurang 1. Oleh karena itu, semakin inelastis kurva penawaran, semakin besar fraksi pajak gaji yang akhirnya dibayar pekerja. Lalu gambar selanjutnya menggambarkan deadweight loss dari payroll tax. Jadi dalam gambar A, dalam equilibrium kompetitif pekerja E0 dipekerjakan dengan upah sebesar W0. Segitiga P memberikan surplus produsen dan Q memberikan surplus pekerja. Keuntungan total dari perdagangan sama dengan P tambah Q. Lalu pada gambar B, pajak gaji mengurangi lapangan kerja menjadi E1, menaikkan biaya perekrutan ke W total dan mengurangi gaji yang dibawa pulang pekerja ke W net. Segitiga P bintang memberikan surplus produsen dengan segitiga Q bintang memberikan surplus pekerja dan persegi panjang T memberikan pendapatan pajak. Kerugian bersih masyarakat atau kerugian bobot mati diberikan oleh segitiga DL. Pada intinya, gambar yang A ini mengilustrasikan lagi total keuntungan dan perdagangan yang diperoleh perekonomian nasional tanpa adanya pajak gaji. Keuntungan total dari perdagangan diberikan oleh jumlah surplus produsen dan surplus pekerja atau area P tambah Q. Lalu pada gambar B, itu intinya menunjukkan apa yang terjadi pada keuntungan ini ketika pemerintah mengenakan pajak gaji seperti yang telah kita lihat. Tidak masalah jika pajak gaji dikenakan pada perusahaan atau dikenakan pada pekerja. Keuntungan total dari perdagangan diberikan oleh jumlah surplus produsen baru dan surplus pekerja baru serta pendapatan pajak. Lalu selanjutnya, gambar mengenai dampak subsidi tenaga kerja. Subsidi tenaga kerja sebesar $1 per pekerja yang dipekerjakan menggeser kurva permintaan ke atas, meningkatkan lapangan kerja, upah yang diterima pekerja naik dari W0 ke W1, upah yang sebenarnya dibayar perusahaan turun dari W0 ke W1 min 1. Karena hanya penghasilan $4.200 pertama yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit, program ini dirancang untuk mendorong pekerja berupah rendah. Sebuah survei bukti menyimpulkan bahwa NJTC meningkatkan lapangan kerja di subsampel perusahaan yang mengetahui program tersebut menghasilkan sekitar 400.000 pekerjaan baru permanen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pajak gaji versus tunjangan yang diamanatkan. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di layar terdapat dua kurva yang dimana pada kurva pertama dari gambar 4.9a itu menunjukkan bahwa pekerja yang dilambangkan dengan EO bersedia bekerja selama masing-masing menerima kompensasi yang bertotal yang diasumsikan sebagai WO per dolarnya. Karena pekerja menghargai dengan per dolar tersebut, di sana ada B per dolar. Para pekerja yang dilambangkan dari EO tadi sekarang bersedia bekerja selama perusahaan membayar mereka dengan upah tersebut atau WOB seperti pada gambar. Nah, hal tersebut mengakibatkan manfaat yang diamanatkan mengarah pada pergeseran kurva penawaran paralel ke bawah sebesar B per dolar mengarah ke kurva penawaran baru atau yang dilambangkan dengan S1. Nah, selanjutnya pada gambar 2 yaitu 4.9b mengilustrasikan situasi ini yang dimana kurva penawaran dan kurva permintaan keduanya bergeser ke bawah dengan jumlah yang persis sama yaitu J per dolar. Maka keseimbangan baru yaitu tetap terdapat pada titik R, kesempatan kerja masih EO, demikian pula pekerja menilai pekat kompensasi mereka yang ditambah dengan C. Kita ngerti, beri emosi.
Penerapan kebijakan pasar tenaga kerja, dampak-dampak imigrasi. Dampak imigrasi jangka pendek ketika imigran dan pribumi menjadi pengganti sempurna karena imigran dan pribumi adalah substitusi sempurna. Kedua kelompok bersaing di pasar tenaga kerja yang sama. Imigrasi menggeser kurva penawaran. Akibatnya, upah dari W0 ke W1 dan total kesempatan kerja meningkat dari N0 ke E1. Perhatikan bahwa pada tingkat upah yang lebih rendah, terjadi penurunan jumlah penduduk asli yang bekerja dari N0 ke N1. Imigran meningkat produktivitas penduduk asli karena penduduk asli sekarang dapat berspesialisasi dalam tugas-tugas yang lebih sesuai dengan keterampilan mereka. Imigran dan penduduk asli dengan demikian saling melengkapi di pasar tenaga kerja. Jika kedua kelompok tersebut saling melengkapi, maka produksi peningkatan jumlah imigran meningkat. Dampak jangka pendek imigrasi ketika imigran dan pribumi saling melengkapi. Jika imigran dan pribumi saling melengkapi, mereka tidak bersaing di pasar tenaga kerja yang sama. Pasar tenaga kerja di gambar ini menunjukkan penawaran dan perpindahan pekerja pribumi. Imigrasi membuat penduduk asli lebih produktif, menggeser kurva permintaan meskipun modalnya tetap. Hal ini menyebabkan upah pribumi yang cenderung lebih tinggi dan peningkatan lapangan kerja untuk pribumi. Dampak imigrasi jangka panjang ketika imigran dan pribumi menjadi pengganti sempurna karena imigran dan pribumi adalah pengganti yang sempurna. Kedua kelompok bersaing di pasar tenaga kerja yang sama. Imigrasi awalnya menggeser kurva penawaran. Akibatnya, upah turun dari W0 ke W1. Seiring waktu, modal berkembang karena perusahaan memanfaatkan tenaga kerja yang lebih murah, menggeser kurva permintaan tenaga kerja. Jika fungsi produksi agregat memiliki skala yang konstan, setelah semua penyesuaian modal terjadi, upah harus kembali ke tingkat awalnya yaitu W1. Selain itu, tingkat pekerja pribumi jangka panjang persis seperti sebelum masuknya imigran. Respon pasar tenaga kerja pribumi terhadap imigrasi awalnya, luas pasar tenaga kerja lokal berada pada equilibrium pada upah W0. Maksudnya, imigran ke Los Angeles menggeser kurva penawaran dari S0 ke S1 dan menurunkan upah menjadi WLA. Upah yang lebih rendah mendorong beberapa penduduk Los Angeles untuk pindah ke Pittsburgh, menggeser kurva penawaran kembali dari S1 ke S2, dan menggeser dari kurva penawaran di Pittsburgh ke S3. Pasar membangun kembali equilibrium pada upah W. Semua penduduk asli mendapat penghasilan yang lebih sedikit sebagai akibat dari imigrasi, di mana mereka tinggal. Oleh karena itu, mengarah pada keseimbangan di mana penduduk asli kota-kota yang dengan banyak imigran tidak lebih buruk daripada penduduk asli di kota-kota dengan lebih sedikit imigran. Kesimpulan ini bagaimanapun menyamarkan fakta 33 bahwa semua penduduk asli dimanapun mereka tinggal kini menjadi lebih buruk akibat imigrasi. Arus tenaga kerja antar kota ini menimbulkan masalah yang sulit jika seseorang ingin mengukur dampak pasar tenaga kerja dari imigrasi dan membandingkan peluang ekonomi pekerja pribumi di berbagai kota. Menggunakan kolerasi spasial untuk mengukur dampak imigrasi tidak akan terlalu mengungkap karena arus pekerja asli secara efektif, menyebabkan dampak imigrasi ke seluruh perekonomian nasional. Pada akhirnya, semua pekerja yang bersaing dengan imigran dimanapun mereka tinggal menjadi lebih buruk. Mungkin dari materi yang sudah disampaikan oleh saya dan teman-teman saya tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya permintaan tenaga kerja itu tergantung pada perusahaan, yang mana perusahaan memutuskan jumlah tenaga kerja yang ingin mereka pekerjakan berdasarkan produktivitas marginal tenaga kerja dan upah yang berlaku. Permintaan tenaga kerja cenderung menurun seiring kenaikan upah karena biaya untuk mempekerjakan pekerja menjadi lebih mahal. Nah, untuk penawaran tenaga kerja yaitu individu yang memutuskan jumlah jam yang ingin mereka dedikasikan untuk bekerja berdasarkan upah dan referensi pribadi. Penawaran tenaga kerja biasanya meningkat ketika upah meningkat karena insentif untuk bekerja lebih tinggi. Nah, sementara pada keseimbangan pasar itu sendiri di pasar tenaga kerja terjadi ketika penawaran dan permintaan tenaga kerja sama.
menghasilkan tingkat upah equilibrium. Di titik ini jumlah pekerja yang ingin bekerja sama dengan jumlah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami izin pamit undur diri. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.